Bismillah. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan di pertemuan kali ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengannya pula Allah hantarkan kita ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'ah. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah pembagian tauhid yang kedua, di mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas pembagian tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan tentang tema tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhana buat kita, apa itu makna tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhananya ubudiyah, uluhiyah, dia pada hakikatnya adalah uluhiyah, ubudiyah. Jadi uluhiyah pada hakikatnya adalah ubudiyah, yaitu penyembahan, peribadatan, penyembahan atau peribadatan. Sedangkan secara istilah atau syara'an, sering kita lihat menelaah di kitab-kitab tauhid para ulama adalah ifradullah ta'ala bi'af'alil ibad, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dalam ibadah, seperti yang Allah perintahkan doa, nazar, menyembelih, kemudian pengharapan, raja, tawakal, mahabbah, cinta, khasyah, takut, isti'adzah, isti'anah, meminta perlindungan dan pertolongan, istighatsah, kemudian apa? Berzikir, membaca Al-Quran, zakat, puasa, dan seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam ibadah itu konsekuensinya kita peruntukkan dan kita tujuhkan dan kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah maksud dan hakikat dari tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullah taala bi af'alil ibad, yaitu kita mengesahkan Allah di segala bentuk dan macam-macam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengesahkan Allah dalam semua dan segala bentuk ibadah, karena manusia bukanlah hamba bagi selain Allah. Ini perlu catatan bagi kita. Kita ini manusia bukanlah hamba bagi selain Allah. Artinya apa? Kita bukan hambanya malaikat, kita bukan hambanya para nabi, kita bukan hambanya para wali, kita bukan hambanya para masyayikh atau syekh, kita bukan hambanya berhala, kita bukan hambanya patung, atau kita bukan hambanya pohon atau matahari, bintang atau api dan sebagainya. Kita bukan hambanya selain Allah, tetapi kita adalah hamba Allah, Abdullah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, semestinya seluruh yang Allah perintahkan, peribadatan dengan segala bentuk dan macam-macamnya itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah juga biasa dinamakan dengan tauhid al-amal atau tauhid al-qas, ya, tauhid al-irada wa at-talab, karena tauhid jenis ini hakikatnya tegak di atas
permurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita hanya memurnikan segala bentuk dan macam-macam peribadatan itu hanya kita pertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat kita, apa hakikat tauhid uluhiyah itu? Hakikat tauhid uluhiyah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ifradullah taala bijami'i al-ibadat. Ya, kita mengesahkan Allah di dalam segala bentuk dan macam dan jenis-jenis peribadatan. Baik ibadah itu yang sifatnya batiniyah maupun ibadah itu yang sifatnya zahiriyah. Batini yang tidak nampak atau sifatnya yang zahiriyah. Itu semua ibadah itu kita tujuhkan dan kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ibadah batiniyah itu seperti berdoa, memohon, kemudian al-khasyah, takut, mahabbah, cinta, raja, mengharap, tawakal, menyandarkan diri kepada Allah, nazar, dan ketaatan-ketaatan yang sifatnya batiniyah, itulah dia yang harus kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah itu yang sifatnya zahiriyah, seperti salat hanya untuk kita kepada Allah, zakat hanya kepada Allah kita pertujukan, puasa, haji, silaturahim, amal ma'ruf nahi munkar, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, semua itu adalah ibadah yang zahiriyah yang kita diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tauhid uluhiyah itu tegak di atas 3 hal. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam niat dan kehendak. Ifradullah ta'ala binniyati wal iradah, mengesahkan Allah dalam niat dan kehendak. Kemudian yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dan wala. Ifradullah ta'ala bil mahabbati wal wilayah. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa dan permintaan. Ifradullah ta'ala bid du'a wat talab. Jadi inilah 3 uluhiyah tegak di atas 3 hal ini. Mengesahkan Allah dalam niat dan kehendak, mengesahkan Allah dengan kecintaan dan wala kita, kemudian mengesahkan Allah dalam doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quran, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah ini banyak sekali yang menceritakan tentang tauhid uluhiyah ini. Dan oleh karenanya pembagian-pembagian tauhid ini telah diistiqra dari bacaan-bacaan para ulama kita dari firman-firman Allah. Dan oleh karenanya salah satu di antara bukti dalil yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali aku, oleh karenanya sembahlah aku. Ini menunjukkan bahwa apa? Sesembahan yang berhak di atas jagat raya ini yang telah Allah perintahkan kepada seluruh makhluk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam ini. Itu firman yang menjelaskan tentang tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat yang ke-36. Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah", dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Apa kata Allah? Ani'budullah, untuk mereka menyeru, memerintahkan umat-umat mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan mengingkari atau menolak serta meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tolak sesembahan selain Allah, taghut. Dan ini bukti bahwa dalil yang menerangkan tentang bahwa tauhid uluhiyah hanya beribadah kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun di ayat yang 23 Allah mengatakan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah utus Nuh itu kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullah, kemudian Nabi Nuh berkata pada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala,
sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini menunjukkan bahwa sesembahan yang berhak yang untuk diibadahi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an yang lain, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kamu akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maluman madhura, tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Janganlah kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peribadatan kepada selain Allah. Karena dengan sebab itu Allah akan hantarkan kita untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena itu kesyirikan. Dan justru jika kita mati dalam keadaan kesyirikan, Allah tidak akan memberikan ampunannya. Allah akan menghapus seluruh amal kita dan Allah akan tempatkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sifati dalam keadaan maluman madhura. Di neraka kita dalam keadaan hina dan tercela, lagi pula kemudian jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dalam hal itu. Nah, saudaraku, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nas-nas yang dibacakan di atas yang kita dengar itu semua menjelaskan tentang tauhid uluhiyah ini merupakan suatu prinsip yang agung. Ya, tauhid uluhiyah ini yang menjadikan hakikat tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Dengan sebab tauhid uluhiyah ini, karena nas-nas yang tadi kita bacakan adalah yang menjelaskan, yang menggambarkan. Karena mayoritas nas-nas Al-Quran merupakan ayat-ayat yang menetapkan prinsip yang agung ini, yaitu tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah ini adalah yang menjadikan hakikat tujuan diturunkannya Al-Quran, hakikat diturunnya seluruh kitab-kitab as-samawiyah. Dan dengan tauhid uluhiyah ini Allah Subhanahu wa taala juga pula turunkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita untuk mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid uluhiyah ini juga merupakan inti dari tauhid yang ditolak oleh orang-orang kufar dan orang-orang musyrik. Karena tauhid uluhiyah adalah tauhid yang ditolak oleh orang-orang kufar dan orang-orang musyrik Quraisy. Mereka enggan mengakuinya. Allah menceritakan tentang penolakan mereka tersebut terhadap seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah berdakwah kepada mereka di tengah-tengah mereka. Dan Allah gambarkan dengan mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Karena kita lihat bagaimana mereka menyembah selain Allah, berharap berhala dan patung-patung. In hadzal syai'un ujab, kata mereka, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan, aneh. Ini menunjukkan penolakan orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang musyrik Quraisy tentang tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir Quraisy enggan jika Tuhan mereka hanya satu, yaitu Allah. Mereka enggan. Mereka tidak mau menerima dan mereka tidak mau mengakui. Bagi mereka Tuhan itu banyak, bukan hanya Allah saja. Sehingga mereka menolak Nabi Muhammad karena seruan tersebut. Mereka mengetahui adanya Allah, namun mereka tidak mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan mutlak ibadah baik yang batiniyah maupun dzahiriyah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka tolak meskipun mereka mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan buat kita, apa seberapa penting sih atau urgensi tauhid uluhiyah ini kepada kita semua? Kita bisa mengetahui pentingnya tauhid uluhiyah dengan melihat beberapa poin berikut ini. Yang pertama, tahukah kita bahwa tauhid uluhiyah yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di segala bentuk dan macam-macam peribadatan seperti doa, tawakal, berharap, takut,
puasa, zakat dan semua bentuk dan macam-macam jenis ibadah itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih pentingnya itu? Perhatikan yang pertama. Tauhid uluhiyah, dia merupakan tujuan utama penciptaan jin dan manusia. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan kita, Allah ciptakan jin, tidak lain tidak bukan dengan tujuan yang sangat agung yang mulia, agar mereka, yaitu jin dan manusia, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya tauhid uluhiyah, dia adalah merupakan tujuan dari diutusnya para rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap kaum-kaum itu adalah rasul, agar apa? Agar mereka menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin", tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali mereka, melainkan telah diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyuruh, mengajak kepada sesembahan yang berhak untuk disembah, dialah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bahwa tauhid uluhiyah, dia merupakan tujuan dari diutusnya para rasul. Karena rasul diutus untuk mengajak, menyeru agar hamba dan kaum-kaum mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian seseorang tidak dianggap masuk ke dalam agama Islam. Perhatikan, seseorang tidak dianggap, tidak ditetapkan dia selaku orang yang beragama Islam kecuali jika dia meyakini tauhid uluhiyah. Karena orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang musyrik, dia mengakui akan tauhid rububiyah tetapi tidak menghantarkan ke mereka sebagai orang Islam, tetapi mereka tetap kufur. Karena apa? Mereka menolak dan meniadakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justrulah seseorang yang tidak mengakui tauhid uluhiyah, mengimani dan meyakini, seseorang tersebut tidak dianggap masuk Islam. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Artinya apa? Mereka harus bersyahadat, dan salah satu konsekuensi dari syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala apa itu? Dia menolak sesembahan seluruhnya selain Allah, dan dia hanya menetapkan dan menerima bahwa sesembahan yang berhak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faman qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang bersyahadat dengan benar dengan rukun dan syarat-syaratnya, faqad asama minni nafsahu wa ma'lahu, maka dia telah terjaga darahnya dan hartanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam, dan wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya itu dan perhitungannya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya seseorang harus meyakini dan mengimani tauhid uluhiyah. Karena apa? Karena seseorang tidak cukup dia tauhid rububiyah, karena dengan tauhid rububiyah tidak dikatakan dia orang yang masuk Islam, tetapi harus dia meyakini dan mengimani dengan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya tauhid uluhiyah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan perkara pertama yang harus didakwahkan, yang harus disampaikan, yang harus diajak manusia untuk kepadanya. Allah menceritakan tentang perkara pertama dakwah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dan para nabinya untuk yang pertama kali dakwah, materi dakwah yang harus disampaikan kepada kaum-kaum mereka adalah untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini urgennya, bahwa dakwah yang pertama, seruan yang pertama, ajakan yang pertama, nasihat yang pertama yang harus dan mesti disampaikan oleh para rasul dan para nabi
dialah dakwah kita kepada ibadatillah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Allah mengatakan, ya sahibas sijni, hai kedua temanku dalam penjara. Nabi Yusuf bertanya dan bercerita, mengajak, menyuruh kepada dua sahabatnya di dalam penjara. Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibas sijni, wahai kedua temanku yang di dalam penjara. A'arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kemudian Allah katakan di ayat setelahnya, ma ta'buduna min dunihi ila asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inal hukmu illa lillah amara ala ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah katakan, kalian tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian sebutkan atau kalian buat-buat namanya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Tidak pernah kita dapatkan nama-nama selain nama-nama sesembahan selain Allah. Allah terangkan dan tidak pernah Allah menyebutkan. Dan Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Itu hanya buatan-buatan nenek moyang kalian. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dialah telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan oleh karenanya sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup jelas. Ayat ini mengantarkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mutlak yang harus dan berhak untuk kita ibadahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada sahabatnya Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau diperintahkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi penduduk Yaman. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya yang mulia yaitu Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu? Nabi mengatakan, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan mendatangi kaum-kaum dari penduduk ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum, jadikanlah seruan pertama yang Anda ajak kepada kaum-kaum tersebut ila ayyuhidullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Ini pentingnya dan urgennya tauhid yang harus kita sampaikan pertama kali kepada kaum-kaum dan kepada manusia, karena dia adalah materi dakwah pertama para nabi dan para rasul. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saat Nabi diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau berdakwah kepada penduduk kota Mekah untuk beribadah dari menyembah selain Allah kepada menyembah Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang pertama yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kewajiban pertama yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, dia adalah berilmu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu tersebut. Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah Anda, kemudian Anda harus beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena dialah sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi, dan kemudian meminta ampunlah kita kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya dengan tauhid uluhiyah seorang hamba bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat. Allahu akbar. Dengan tauhid uluhiyah seseorang hamba bisa mendapatkan dengan sebab tersebut syafaat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Allah mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Manusia yang paling bahagia nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan syafaatku, man qala, dialah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Dan hadis ini fi ma akhrajahu al-Bukhari. Dan tahukah kita bahwa manusia yang paling baik,
manusia yang paling bahagia nanti di hari kiamat yang mendapatkan syafaat Nabi SAW yang dia merealisasikan dan mengamalkan dan mengimani tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara urgens dan pentingnya tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan buat kita saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid uluhiyah adalah tauhid dakwah pertama dan terakhir para rasul. Karenanya terjadi pertentangan antara para nabi dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, antara para pengikut nabi ahli tauhid dan orang-orang yang pengikut kebid'ahan, sesuatu yang mengadakan hal yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan dan khurafat. Karenanya pula perang ditegakkan dan tauhid uluhiyah merupakan hakikat agama ini. Dan pentingnya bagi kita sahabat Akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dialah hakikat agama ini, yaitu tentang ubudiyah, peribadatan dan penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang ringan dan singkat di atas menghantarkan kepada kita semua mengetahui apa itu tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita minta ampun, dan semoga apa yang menjadi pendengaran kita dan pembelajaran kita di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengannya pula Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan dengan sebabnya pula Allah hantarkan kita masuk ke dalam surganya Al-Firdaus Al-A'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.